Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir ya di perkuliahan ke-6 ya ini ya. Ke-6 artinya bakal ada satu materi lagi sebelum kita UTS. Di perkuliahan ini kita bakal bahas tentang secondary migration atau migrasi sekunder dari hidrokarbon. Nah, yang jadi pertanyaan kan setelah kita bahas dari pertemuan kemarin yang migrasi primer gitu, bagaimana hidrokarbon bisa terekspulsi atau terperas keluar dari batuan induknya. Sekarang yang jadi pertanyaannya, bagaimana hidrokarbon bisa tertransport dan terakumulasi pada batuan reservoirnya. Ini kan pertanyaan kemarin udah coba kita jawab ya, kenapa hidrokarbon itu bisa terperas atau terekspulsi keluar dari batuan induk, sedangkan pada pertemuan ini kita bakal coba mengetahui bagaimana caranya setelah dia terperas keluar dari batuan induk tersebut, dia bisa terakumulasi atau terkumpul pada sebuah batuan reservoir yang kemudian bisa dieksploitasi gitu. Kemudian crude oil atau gas-gas alam itu bisa diolah atau dimanfaatkan bagi mungkin paling umumnya sebagai bahan bakar ya, bahan bakar fosil. Nah, kita bakal coba lihat di sini. Nah, ternyata menurut teorinya bahwa migrasi sekunder itu adalah alur perjalanan si hidrokarbon itu dari carrier bed atau lapisan pembawa menuju ke trap atau perangkatnya. Nah, kita bisa lihat ini jelas nggak ya yang materi yang saya share ini? Untuk yang ini jelas nggak? Migrasi, kemudian ada yang trapping ini. Oke, ini kalau teman-teman lihat ada nomor 1, 2, dan 2 gitu. Kemudian yang 3-nya itu seal-nya ya, atau penyegelnya. Jadi kan kita udah bahas tentang bagaimana hidrokarbon itu terekspulsi gitu ya. Terekspulsi keluar dari source rock ini. Kemudian yang bakal kita bahas ini adalah bagaimana dia bisa pindah dari carrier bed atau lapisan pembawanya ini sehingga dia bisa terkumpul di sini. Terkumpul dan terakumulasi sehingga dia kalau mau diekstrak atau dieksploitasi bisa menguntungkan lah secara ekonomisnya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa carrier bed ini adalah suatu lapisan batuan gitu. Hidrokarbon itu bakal tertransportasi sepanjang lapisan batuannya itu. Sehingga pada akhirnya dia bakal di-trapping atau diperangkap di beberapa model ini, model bentuk perangkap ini. Ada yang bentuknya perangkap struktural, ada yang stratigrafi. Nah, biasanya yang struktural ini kita ketemu di bentukan yang anti-clean seperti ini. Kemudian ketika dia ketemu patahan. Atau untuk yang stratigrafi ada cementing. Atau adanya perubahan fasies batuan. Sehingga di sini secara garis besar dia bisa di trap atau dia bisa diperangkap atau dia bisa terakumulasi apabila adanya loss of permeability. Jadi ketika permeabilitasnya hilang gitu, nggak ada sama sekali, jadi dia nggak bisa mengalir lagi seperti itu. Nah, kita coba lihat ya. Katanya di sini starting line of secondary migration is kitchen outline gitu. Katanya garis start gitu. Garis start atau dia mulai bermigrasi sekunder itu ada di kitchen outline atau batas dari kitchennya atau batas dari batuan induknya. Nah, katanya secondary migration concentrate subsurface petroleum into specific site or trap where it may be commercially extracted gitu. Ingat ya di sini where it may be commercially, di mana dia mungkin secara komersial, artinya kan kalau secara komersial ketika diekstrak atau dieksploitasi itu bisa menghasilkan profit gitu.
Nah, katanya secondary immigration concentrates gitu. Bakal mengumpulkan atau mengkonsentrasikan gitu. Petroleum atau hidrokarbon kepada suatu tempat atau trap gitu atau perangkap di mana dia mungkin bisa diekstrak secara komersial. Terus katanya the main difference between primary migration out of the source rock and secondary migration through carrier bed is the porosity, permeability, pore size distribution through which migration take place. Jadi perbedaan paling utamanya ya, kalau kemarin itu kita bahas bagaimana cara hidrokarbon bisa terekspulsi keluar itu dengan dia melawan tekanan kapiler dari batuan induknya. Kalau di sini untuk secondary migration itu dia sudah mengalir ke batuan yang punya porositas. Kedua, batuan yang punya permeabilitas. Kemudian porositas dan permeabilitas akan dipengaruhi lagi dengan bagaimana distribusi dari ukuran butirnya. Nah, di mana akhir dari secondary migration atau migrasi sekunder dari hidrokarbon ini? Nah, akhir dari secondary migration itu pertama dia bisa terperangkap di sebuah sistem gitu. Seperti yang kita lihat di gambar ini. Dia bakal terperangkap di apakah itu perangkap struktural ataupun perangkap stratigrafi. Kalau dia tidak terperangkap, maka dia akan merembes keluar sampai ke permukaan bumi. Itu disebut dengan seepage atau rembesan minyak bumi gitu. Kalau di batuan itu kita sebut singkapan gitu. Dia tersingkap. Kalau di hidrokarbon dia merupakan rembesan minyak bumi gitu. Nah, kita coba lihat lagi. Katanya di sini, kemarin siapa yang nanya? Apa? Itu harus secara elemennya harus tepat waktu gitu dan prosesnya tepat waktu. Saya lupa ya. Kemarin kan ada yang nanya gitu. Nah, di sini dijawab nih bagaimana sebuah dapur dari petroleum itu didefinisikan. Yang apa? Gimana suatu petroleum dapur petroleum itu definisinya? Yang pertama, kenapa disebut dapur gitu ya? Nah, ini kita jawab nih. Kalau teman-teman masih bingung kenapa disebut kitchen gitu. Kenapa itu disebut dapur, bukan kitchennya si di Master Chef atau Hell's Kitchen, bukan yang gitu ya. Ini sebuah petroleum kitchen atau dapur petroleum. Gini, di dapur, kalau kita mau masak, kita pertama itu tentu harus punya apa yang mau dimasak gitu kan. Katanya number one, something to be cooked gitu. Apa sih sebenarnya yang mau dimasak? Bahannya itu apa? Nah ini katanya yaitu tadi rocks with high total organic content gitu. Ini apa? Ini adalah source rock. Kalau di dapur kita ada apinya ya di kompornya ya. Heat source, sumber panas. Nah di sini sumber panasnya adalah geothermal gradient. Artinya kan tekanan dan suhu itu adalah fungsi dari kedalaman ya. Kita udah sepakat itu. Dalam batuan sedimen makin dalam atau dimanapun itu makin dalam ke permukaan bumi, maka suhu dan tekanannya makin tinggi. Nah, kitchen itu adalah area di mana cekungan sedimen itu ketemu dengan dua kriteria ini. Makanya harus ada dua kriteria ini. Percuma kalau kita punya source rock yang sangat tinggi TOC-nya, tapi dia belum punya heat source atau belum pada suatu kedalaman tertentu. Atau kita balik gitu. Kita sudah punya suatu batuan sedimen yang lamparannya sangat luas, secara geothermal gradientnya dia sudah masuk ke ini oil window atau gas window, tapi TOC-nya rendah, dia nggak punya bahan untuk dimasak, jadi percuma gitu. Nah berikutnya, nah ini kitchen elemennya, elemen dapurnya gitu, adalah kekayaan. Ini yang kita bahas di batuan induk, kemudian tipe kerogen, kemudian kematangannya seperti apa. Nah ini juga udah kita coba bahas di pertemuan kemarin ya, tapi kita bakal review sedikit gitu.
Nah, kalau yang biru, hijau ini adalah batuan sosrok atau batuan induk, kemudian dia harus mencapai kedalaman tertentu untuk bisa memasak ininya tadi, TOC-nya menjadi petroleum atau hidrokarbon, maka ketika ini sudah aktif atau dia ketemu dua kriteria tadi, sosroknya punya kadar konten TOC yang tinggi, kemudian dia sudah punya heat source yang memadai gitu, maka petroleum yang tergenerasi atau dihasilkan akan terperas keluar gitu dari batuan induk ke batuan reservoir atau carrier bed atau lapisan pembawa. Nah, kemudian di sini bagaimana kita mau menerangkan jalur dari migrasinya. Di sini dijelaskan nih. Bahwa orthocontour are constructed for the actual time of secondary migration. Present day structure maps may be used to model present day migration. Isopatching 3D decompaction can be used to produce paleostructure map and used to model paleo migration. Katanya di sini. Untuk tahu jalur migrasi itu kita bakal pakai yang namanya peta ortokontur. Nah, apa maksud dari peta ortokontur nanti bakal dibahas tuh. Tapi yang perlu diingat sekarang, kalau kita melakukan mappingnya sekarang, itu kan akan yang kita ketahui adalah kemungkinan jalur migrasinya pada saat ini atau present day migration, bukan yang sudah terjadi gitu kan. Nah, makanya untuk mengetahui yang udah lewat, udah terjadi gitu, maka dilakukan isopatching. Apa sih isopatching itu? Adalah proses dari 3D decompaction atau kita kalau misalkan kita punya lapisan batuan saya tulis di sini aja. Kalau kan kita punya lapisan batuan seperti ini ya. Ini 1, 2, dan 3. 3D decompaction artinya kita bakal modelkan bagaimana 1 ini terendapkan, kemudian 2 ini terendapkan, dan 3 ini terendapkan. Jadi kita balik gitu, kita reverse. 1 dulu, kalau kita angkat 3 ini bagaimana kondisi pada saat yang terendapkan hanya batuan 1, 2, dan 1. Kemudian ketika 2 dan 3 kita hilangkan, kita bakal modelkan bagaimana saat lapisan batuan yang nomor 1 ini diendapkan. Nah, dengan ini harapannya kita bisa melihat bagaimana model paleo migration atau kejadian saat migrasinya terjadi di saat yang lampau. Nah, kemudian ada other factors gitu. Ada yang namanya sealing fault atau patahan yang menyegel gitu. Itu katanya bisa menghalangi aliran petroleum secara lateral. Kemudian ada yang namanya non-sealing fault atau patahan yang sifatnya tidak menyegel. Artinya patahan yang memberikan izin pada hidrokarbon atau petroleum untuk mengalir ke lapisan lain dengan stratigrafi yang berbeda. Nah, kalau misalnya ketemu dengan patahan yang non-sealing, maka kita perlu different structure map for secondary migration modeling. Kita butuh gimana sih peta struktur yang berbeda tersebut. Kemudian katanya communication between carrier beds caused by lateral stratigraphic change by sending out of shell shield gitu. The orthocontour map should be constructed only as far as a shield persists. Nah, ini katanya secondary migration losses. Kan kalau kita bahas di minggu kemarin, tidak semua minyak atau petroleum atau hidrokarbon yang dihasilkan bisa terperas keluar dari batuan induknya kan. Paling baik itu sekitar 80-90%. Artinya ada 10% yang tertinggal di batuan induk gitu. Nah, ternyata di sini ketika dia mengalami
migrasi sekunder, dia juga bakal ada yang hilang gitu. Artinya kalau awalnya kita punya 100% nih, 100%-nya mungkin tertinggal di batuan induknya 10% atau kita anggaplah 15%. Artinya kita masih punya 85% gitu. Nah, ternyata 85% ini masih bisa hilang pada saat proses secondary migration-nya. Kenapa? Karena biasanya ada yang namanya trap mini gitu. Katanya trap mini itu adalah dead ends along the migration route produced by fault and deep close geometries and stratigraphic change. Trap could be observable but not commercial. Kemudian residual petroleum saturation in the pore of carrier bed trapped by capillary force. Biasanya 30% dari volume porinya. Anggaplah 30% ya. Kita udah kehilangan 15% itu. Artinya kita sudah kehilangan sekitar 45% dari total yang harusnya kita dapat gitu. Kemudian ada miniatur trap atau trap mini tadi, bisa jadi dia bentuk anti-clean atau bentuk patahan. Dia bisa diamati, tapi untuk mengekstrak petroleum atau hidrokarbonnya itu bakal sangat tidak komersial karena volume cadangannya yang sangat sedikit gitu. Artinya lebih banyak kita ngeluarin modal untuk ngebor daripada jualnya nanti. Jadi ditinggalkan gitu. Artinya kita memang cari yang namanya trap yang ekonomis atau komersial. Nah, ini bisa kita skip dulu. Nah, kira-kira bakal seperti ini nih. Ini adalah contoh dari peta ortokontur. Di mana yang ini ya, yang garis-garis kecil ini, itu bukan kontur. Lihat, yang garis-garis lurus ini, yang tipis-tipis ini, yang memotong kontur, itu kira-kira apa, teman-teman semua? Ini nih, ada yang memotong kontur, kemudian ada yang putus-putus. Itu kira-kira menunjukkan apa sih itu? Apa yang mau ditunjukkan dari peta ini? Kira-kira apa? Ada yang punya pendapat nggak? Kira-kira apa sih yang ditunjukkan dari garis-garis kecil ini? Rute migrasinya enggak, Pak? Betul, ini adalah rute migrasinya. Jadi ortokontur itu, konsep dari ortokontur itu sama dengan kalau kalian nanti belajar ini aliran air gitu ya di tambang terbuka, maka konsepnya dia itu bakal mengalir tegak lurus dengan kontur yang ada di antaranya gitu. Misalkan ini nih, misalkan konturnya seperti ini, peta konturnya. Maka dia akan tegak lurus. Alirannya akan tegak lurus antara kontur ini. Maka dari situ bisa di tracing atau di tracing apa sih bahasa Indonesianya? Dicari gitu, dicari jejaknya gimana dia bisa tertrap. Nah, ini untuk peta 2D-nya. Nah, kalau untuk 3D-nya dia bakal tampak seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman lihat ternyata di sini ada mini trap gitu. Yang disebut tadi dead end atau jalan buntu atau habis gitu dia bermigrasinya. Tapi untuk diekstrak secara komersial, misalkan kita bor di sini, itu sangat tidak istilahnya tidak komersial. Karena apa? Karena ini volume cadangannya sangat sedikit gitu. Maka yang diambil adalah bagian ini. Nah, kira-kira bakal seperti ini model dari pathway migration atau jalur migrasinya. Nah, kita coba lihat ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ya menyatakan bahwa source atau kitchen-nya ada di sini kedalaman berapa gitu. Maka coba lihat, ada yang good charge, artinya dia punya
charging yang baik gitu. Kemudian ada yang poor charge gitu. Coba dilihat gitu, perbedaannya apa. Karena nanti bakal ada tugas gitu. Nah, di sini katanya orthocontour illustrating secondary migration routes. Jadi ini adalah peta orthocontour ini ilustrasi bagaimana rute dari migrasinya. Nah, katanya efek pada elongate kitchen on migration direction. Gitu. Area along the long axis of the kitchen may receive a relatively poor charge, yang ini. Kenapa demikian? Karena ini, lihat, dia konturnya agak landai gitu. Kalau yang ini konturnya lebih terjal daripada yang ini. Nah, coba lihat yang gambar B-nya. Migration is focused along regional heights in the basin drainage area and may penetrate large distance away from the source kitchen. Some foreland basins so example of this type of migration gitu. Katanya fokus dari regional migrasi regional ini pada tinggian gitu. Nah, ini perlu ya. Perlu teman-teman bayangkan gitu. Jadi kalau air itu dia mengalir rata-rata dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah ya. Kalau di air permukaan, kita ngomong air permukaan. Kalau kira-kira petroleum atau hidrokarbon yang di bawah permukaan itu dia mengalirnya dari mana? Coba dilihat di sini. Dia mengalirnya dari mana? Sosro. Bukan, maksudnya kalau kita ibaratkan ini ya, misalkan surface-nya di sini nih, atau ini adalah 0 meter permukaan. Di bawah sini sudah min Y lah, kita anggap min Y lah ya. Jadi dia punya kedalaman gitu. Ini kedalaman minus 100 atau minus 1 kilometer gitu. Nah, kira-kira hidrokarbonnya itu mengalir dari source rock gitu kan. Kemana arahnya gitu? Ayo, kira-kira kemana teman-teman semua? Ke atas nggak, Pak? Kemana? Ke atas. Nah, betul gitu, ke atas. Tapi perlu teman-teman ketahui gitu ya, bahwa konsep atas bawah gitu kan. Atas bawah gitu kan. Kalau misalkan kita ngomong dia di subsurface atau bawah permukaan, dia mengalir ke atas. Jangan nanti teman-teman bilang, oh hidrokarbon itu mengalir dari bawah ke atas gitu kan. Nanti tiba-tiba yang nyangka lah, nggak mungkin lah air aja mengalir dari atas ke bawah gitu kan. Nah, kalau kita ngomong masalah pressure gitu kan, fluida akan mengalir gitu kan. Itu udah sifat alami fluida kan. Dia akan mengalir dari tempat yang punya tekanan tinggi ke tempat yang punya tekanan rendah gitu. Artinya kalau kita bilang dia mengalir ke atas, artinya dia akan semakin mendekati ke permukaan kan. Atau akan mendekati surface gitu. Itu sesuai dengan konsep kedalaman tadi kan, makin dalam, sorry di sini aja, makin dalam, maka tekanan dan suhunya makin tinggi gitu. Artinya bisa jadi fluida itu mengalir ke atas kalau dia di bawah permukaan. Karena apa? Karena kita main di konsep tekanan itu. Tekanan ini domain biasanya ya, tekanan, suhu, pressure, or temperature itu pada domain kedalaman gitu. Artinya kalau mengalir ke atas itu teman-teman jangan bayangkan tiba-tiba kalau ini kita di permukaan ini kan, oh ini bukit nih, tiba-tiba airnya mengalir ke sini. Enggak seperti itu, jangan sampai salah gitu. Tapi ini adalah aliran fluida atau petroleum atau hidrokarbon, jalur migrasinya akan menuju ke permukaan. Kalau teman-teman ingat tadi, akhir dari migrasi hidrokarbon itu ada dua kan. Pertama, dia bakal terperangkap di trap-trap yang bentuknya berbagai macam itu, kemudian
akhir yang kedua adalah dia bakal berupa rembesan di permukaan. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh paling gampang dari tampilan migrasi hidrokarbon. Nah, ini adalah awal dari generasi atau dia mulai terbentuk hidrokarbon dan mulai bermigrasi. Ini adalah kita anggap ini trap 1, trap 2, ini adalah trap 3. Nah, di sini kan dia akan terperangkap dulu di sini nih. Kemudian dia terus mendapat recharge. Kemudian mencapai batas dari spill point gitu kan. Maka dia bakal naik ke sini. Kalau dia masih ada recharge-nya, ini bakal ke sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan enggak, teman-teman? Kayaknya cukup sih ini. Nanti bakal coba saya share ininya ya, saya share materi lengkapnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan gitu. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan enggak? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Said. Yang ini, Pak, tentang 3 lapisan batuan tadi, Pak. Kan Ya. Bapak misalnya ada 3 lapisan batuan yang terendapkan. Iya, betul. Nanti kan lapisan yang ketiga nanti dianggap tidak ada, jadi lapisan 2 dan lapisan 1. Iya. Nah, itu dianggap migrasi sekundernya. Maksudnya itu apa, Pak? Nggak ngerti, Pak. Oh, oke. Jadi gini. Balik ke saya mungkin tunjukkan ya ininya. Sorry, kita bakal lihat ke sini dulu. Ini adalah materi lengkapnya gitu. Nah, kira-kira seperti ini loh. Misalkan ya, kalau ini adalah, mana ya? Pen. Ini adalah endapan yang pertama. Ini kedua, kebalik. Ini 1, 2, 3, 4 lah ya. Nah, untuk kita tahu gitu ya, kita tahu bagaimana jalur migrasi pada saat dulu. Artinya kalau kita punya map sekarang itu mungkin kita bakal lihat migrasinya pada saat sekarang kan. Karena katanya tadi present map itu bakal menunjukkan kira-kira jalur migrasi sekarang. Tapi bagaimana kalau dia sudah tidak bermigrasi lagi, memang sudah terperangkap gitu. Maka kita lihat di sini. Ini ada burial history of Tanjung ini sumur dari Tanjung Tiram gitu. Kalau ini seperti ini, kalau seperti ini kita lihat nih, kalau misalkan kita secara ininya, ini ya yang paling bawah ini ya, yang nomor 4 ini. Artinya kita harus bikin rekonstruksi itu bagaimana kira-kira keadaan pada saat yang 4 terendapkan. Saya rasa ada di sini. Coba saya lihat dulu ya. Enggak, bukan. Oh ya, nggak ada di sini artinya. Nah, di sini. Artinya kan pada saat proses pengendapan pertama gitu ya, Said ya. Pakai ini aja lah, supaya enak. Misalkan kita punya cekungan seperti ini nih. Dengan proses transportasi sedimennya dari arah sini. Artinya kan ketika itu, endapan pertama akan diendapkan di sini. Anggaplah ini adalah lapisan pertama. Sorry, saya nggak bawa
drawing tab saya. Kemudian lapisan kedua bakal ada di sekitar sini. Kemudian mungkin lapisan ketiga gitu. Akan ada di sini. Kemudian ada lapisan keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, kita lihat dulu nih. Kalau kita ambil petanya pada keadaan sekarang nih, maka yang bakal kita dapat, ya kan, adalah semua lapisan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi apakah peta pada keadaan sekarang ini bisa merepresentasikan jalur migrasi sebelumnya? Makanya kalau misalkan dirasakan gitu ya, dirasakan bahwa oh ternyata kalau kita pakai present map gitu atau peta yang ada kita dapat sekarang ini itu tidak bisa merepresentasikan jalur migrasi yang sebenarnya, maka kita balikin. Gimana cara kita balikin tadi? Ini kita lihat ya, di sini ada nih. Mana tadi, sorry. Oh, depan ya. Nih, kita balikin ke sini. Kita bakal bikin yang 1D-nya aja gitu. Bagaimana untuk yang 1D? Itu adalah histori atau sejarah pengendapannya. Makanya, misalkan. Kalau misalkan yang 6 ini kita anggap tidak ada gitu. Kira-kira porositas 5, 4, 3, 2, 1 bakal berubah enggak? Gimana kira-kira Said? Misalkan kita anggap keadaan sekarang 6 ini belum ada gitu. Yang 6 ini yang 6 ini belum ada gitu. Kira-kira bakal punya pengaruh enggak pada 5, 4, 3, 2 dan 1? Pengaruh. Pengaruh kan? Artinya yang 5, 4, 3, 2 dan 1 itu belum punya beban tambahan yang ada di 6 ini. Nah, kalau yang 5 ini kita ke saat pengendapan 5 belum ada gitu. Artinya 4, 3, 2, dan 1 mungkin bentuknya belum jadi seperti ini kan. Ya kan kalau teman-teman ingat kemarin itu proses pembebanan pada suatu cekungan sedimen akan mengakibatkan adanya penurunan dari cekungan sedimen tersebut. Nah, implikasinya apa kalau teman-teman ingat bahwa ini di sini. Misalkan batas antara, misalkan kita anggap di sini nih. Kita anggap di sini bahwa carrier bed atau batuan reservoir yang menjadi jalur dari migrasi sekunder hidrokarbonnya ada di lapisan nomor 3 di sini. Artinya kalau kita berubah, kita ambil lapisan yang di atasnya, otomatis kan porositas dan densitasnya nggak bakal sama pada saat sekarang gitu kan. Artinya kalau dia punya porositas yang pada saat 4, 5, 6 belum diendapkan gitu kan. Artinya porositasnya biasanya gitu kan relatif pasti lebih besar daripada keadaan sekarang ketika dia udah punya beban ini 4, 5, 6 di atasnya. Nah, yang berubah apa di situ? Di sini kalau teman-teman lihat di sini ada namanya peta ortokonturnya. Anggaplah misalkan kalau ini ya, misalkan Said ini punya kayak kue lapis gitu. Bayangkan kue lapis saja ya. Kue lapis gitu kan kelihatan tuh lapisannya. Ketika ditekan, yang kalau Said punya kue lapis yang bentuknya kotak gitu. Kalau yang sebelah sini Said tekan gitu, yang sebelah sini ditekan, sini dibiarin, maka nanti bakal beda tuh kan ketinggian antar pembatasnya itu. Nah, implikasinya apa di sini? Ke arah
ortokonturnya itu tadi. Makanya dilihat dulu. Kalau misalkan keadaan sekarang peta map sekarang itu yang kita punya itu ternyata migrasinya bisa diwakili oleh map sekarang, kita nggak perlu tuh cari bagaimana ISO patching atau 3D decompaction itu nggak perlu. Tapi kalau misalnya, ternyata nggak pas nih, ternyata setelah kita buat yang di masa yang peta kita punya ternyata nggak pas seperti ini hasilnya. Kira-kira salahnya di mana? Maka kita balikin gitu pada keadaan awal. Kira-kira seperti itu ya, It ya. Siapa? Oke, thank you. Masih ada pertanyaan lain enggak? Ini rencananya bakal seperti, tapi nggak apa-apa lah. Harinya saya bakal share yang ini aja lah, nggak apa-apa lah. Kira-kira ada pertanyaan lainnya enggak? Nah, kalau nggak ada pertanyaan lain ya, ini ada homework atau tugas gitu. Nah, tugasnya explain how buoyancy effects controls hydrocarbon secondary migration gitu. Jadi tolong dijelaskan. Kalian boleh cari tahu sumbernya dari mana aja gitu. Bagaimana efek dari buoyancy itu mempengaruhi migrasi sekunder dari petroleum atau hidrokarbon. Nah, itu nanti tolong, sorry, kok PLS kebiasaan ya. Maaf. Nah, silakan dijelaskan gitu bagaimana efek dari buoyancy force gitu, atau tekanan buoyancy ini mempengaruhi migrasi sekunder dari hidrokarbon. Nah, jawabannya silakan diupload di e-learning kita yang mata kuliah pengantar teknologi minyak dan gas bumi. Nah, untuk ininya saya kasih waktu seminggu lah ya. Jadi sebelum perkuliahan minggu depan harap sudah diupload semuanya. Nanti bakal saya buat. Dan materi lengkapnya juga bakal saya upload di itu ya, di LMS. Silakan dibaca. Kalau ada pertanyaan silakan langsung bertanya di pertemuan berikutnya atau tinggalkan komen di website e-learning kita. Oke, saya masih ada pertanyaan enggak? Oke, kalau nggak ada saya sorry, ada yang ngechat. Sorry ya, saya baca dulu. Oh, ini belum ada ya? Untuk pengantar teknologi minyak dan Belum, Pak. belum ya? Belum, Pak. Apa? Belum, Pak. Oh, nanti saya coba ini ya, saya coba minta supaya bisa enroll sendiri gitu. Belum apa memang nggak bisa enroll kalian? Belum ada kodenya, Masih, Pak. Pak. Belum ada kodenya, Pak. Oh iya, nanti saya coba cek dulu ya. Oke, nanti saya cek dulu. Bakal saya tanyain lah ke ininya, yang buat kelasnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa untuk pertemuan sore ini cukup. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua telah meluangkan waktunya sore ini ya. Di pertemuan berikutnya kita bakal bahas tentang segel dan perangkapnya. Itu bakal lebih menarik. Dan 2 minggu lagi artinya kita bakal UTS. Oke, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua. Selamat sore, semoga kita selalu sehat. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Saya izin live ya teman-teman semua. Iya, Pak. Siapa? Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.